kami mengucapkan terima kasih kepada KPU Indragiri Hulu mewakili lembaga atas adanya kegiatan riset ini. Pak Rodi ya? Ya saya belum ucapkan apa tadi ya, penghormatan. Terima kasih Pak sudah mau membantu KPU Indragiri Hulu. Pak Rodi dan kawan-kawan serta Bapak Ibu semuanya, untuk seprovinsi Riau sampai setakat ini yang kami tahu, karena kebetulan saya ini membawahi divisi partisipasi masyarakat, sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang salah satu di antara programnya adalah penelitian untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan person. Sebanyak 9 daerah di Provinsi Riau yang melakukan riset itu hanya KPU Indragiri Hulu, Pak. Tapi arahan kami sama dari provinsi, Pak. Jika memungkinkan, kawan-kawan KPU Kabupaten Kota tolong dianggarkan untuk riset dan kemudian dilakukan riset itu. Soal metode silahkan nanti disesuaikan, peneliti silahkan nanti disesuaikan. Bisa dari swakelola atau dari luar. Tetapi alhamdulillah ya tetap bersyukur ada juga yang riset di Riau, yaitu Kabupaten Indragiri. Dan Bapak Ibu, perlu saya sampaikan sedikit di sini. Mengapa yang diambil adalah problematika pencalonan. Jadi dua tema riset kita itu, satu soal pencalonan dan satu soal partisipasi pemilih atau masyarakat. Ini bukan cara tiba-tiba dan memang tanpa dipikirkan gitu ya. Ada perubahan di dalam PKPU tentang pencalonan perseorangan. Dan di antara perubahan itu mengatakan orang yang atau bakal pasangan calon maksud kami perseorangan yang telah memenuhi syarat begitu kira-kira sampai ditetapkan misalnya nanti, itu tidak harus serta-merta ikut calon perseorangan. Dia diberi kemungkinan untuk bisa juga ikut di jalur partai politik. Nah, ada ruang yang diberikan opsi gitu. Sehingga akhirnya begitu ada pula pecah rekor kedua bahwa satu-satunya pula di Provinsi Riau yang ada calon perseorangan ya di Kabupaten Indragiri Hulu ini, Pak. Nah, adanya satu-satunya perseorangan itu yang awalnya ada potensi mungkin lebih dari satu pasangan calon, sebagaimana kita ketahui Ibu Rezita Mailani lebih memilih menggunakan jalur partai politik meskipun syarat terpenuhi menjadi calon perseorangan. Nah, karena kita hendak menguji peraturan ini kan baru, Pak. Kami dari KPU hendak menguji secara teoritis dan secara praktis apa sebenarnya problematika. Jadi fokus riset ini tak lain dan tak bukan hanya untuk mendalami, mengevaluasi kebijakan yang ada di KPU. Apakah kebijakan itu sudah pas? Ataukah kebijakan itu masih perlu dikoreksi? Itu Bapak. Jadi tidak ada unsur politik sama sekali di balik pertanyaan penelitian. Lebih daripada itu adalah faktor akademik. Pada tahun 2020 pilkada dengan tantangan pandemi Covid 2019, justru partisipasi kita meningkat 7%. Kami dari penyelenggara pemilu KPU memang tak henti-henti, tapi kami nggak yakin apakah ini faktor utama gitu. Adakah faktor lain? Saya dengan KPU ini Bapak Ibu sampai ke Rakit Kulim pedalaman Talang Mama, bertemu langsung dengan para batin-batin, ngobrol apa yang mereka pikirkan soal politik ini. Mau nggak mereka ke TPS? Apa yang mereka pikirkan kalau datang ke TPS? Tidak cukup yang di daratan, Pak. Kami berangkat ke yang sungai, ke Batang Gangsal. Batang Gangsal pakai perahu, perahunya kecil, isinya banyak, goyang-goyang gitu, pokoknya banyak istighfar aja lah pada saat itu. Siapa tahu masuk gitu kan. Tapi syukur-syukur kayaknya tidak ada buaya di sungai Batang Gangsal ya. Apalagi yang di perahu itu kayaknya udah orang darat buaya. Itu luar biasa. Sampai Pak Risman anggota KPU Indragiri Hulu pas mau naik ke pemukiman warga itu jatuh. Karena jalan licin mau naik itu gerimis, dia jatuh. Nah, ketika setelah jatuh itu Pak Risman sakit-sakit. Saya nggak tahu faktor utamanya apa sampai kemudian beliau di kemo berapa kali dan hari ini beliau kemo juga. Dan sebenarnya riset ini di bawah komando Pak Risman, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat KPU ini.
kepada Bapak Ibu saya mohon keikhlasannya untuk mendoakan sahabat kami Pak Risman agar lekas sembuh dan pulih bisa beraktivitas kembali.